Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan. Pembelajaran 1. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud pahlawan? Yuk kita belajar bersama-sama ya anak-anak. Perhatikan gambar tersebut. Apa yang sedang mereka lakukan? Pada gambar pertama, ada sekelompok anak yang menjenguk temannya yang sedang sakit. Gambar kedua adalah mencintai lingkungan. Gambar ketiga, membantu teman yang sedang kesusahan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ini adalah sikap yang baik, ya anak-anak. Sikap seperti ini yang patut kita contoh. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Di sini tentu ada hal baik, yaitu peduli terhadap teman yang sakit, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan peduli terhadap teman yang kesusahan. Itulah sikap yang dapat dicontoh dari gambar tersebut. Sikap kepahlawanan juga ditunjukkan pada gambar di atas. Yang pertama, peduli terhadap teman. Kedua, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, menolong teman yang sedang kesusahan. Itulah sikap kepahlawanan yang ditunjukkan pada gambar di atas. Nah, apa itu pahlawan? Pahlawan adalah pejuang yang gagah berani dalam membela kebenaran. Pahlawan harus mengorbankan tenaga, pemikiran, waktu, bahkan nyawa. Pahlawan tidak berjuang untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara. Nah, anak-anak, bagaimana cara kita menunjukkan sikap kepahlawanan kita? Salah satunya adalah dengan cara kalian mengikuti upacara bendera pada hari Senin dengan penuh hikmat. Lalu kalian belajar dengan rajin, merawat lingkungan sekitar. Itu juga menunjukkan rasa cinta tanah air. Ya anak-anak, apakah kita bisa jadi pahlawan? Pahlawan itu kan berperang. Ya, tentu bisa. Untuk saat ini, menjadi pahlawan tidak harus berperang, karena negara kita sudah merdeka. Sikap kepahlawanan bisa ditunjukkan cukup dengan menunjukkan sikap peduli terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Itu juga merupakan sikap kepahlawanan. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kita bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Mari kita pelajari bersama-sama yuk anak-anak. Berikut ada teks bacaan yang berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintahkan kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Ganggang di daerah Cirebon.
2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani pun senang, karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara pun kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat, Kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruteun. Nah, ini adalah gambar Raja Purnawarman ya anak-anak. Sangat gagah dan berani kan? Nah, perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman, yaitu perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Kedua, beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Kemudian Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Kemudian sikap kepahlawanan Raja Purnawarman. Sikap kepahlawanannya yang dimiliki oleh Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Raja ini sangat mencintai rakyatnya. Apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman? Dampak perjuangan yang dilakukan oleh Purnawarman bagi rakyat Tarumanegara adalah karena ladang milik mereka mendapatkan air dari aliran sungai, sehingga ladang mereka menjadi subur, tidak menderita kekeringan pada saat musim kemarau. Keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di Kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Nah, menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika Kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyat tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Tetapi masih mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, kita akan pelajari satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, perjuangan apa yang telah dilakukan Raja Balaputradewa? Nah, Raja Balaputradewa telah memperjuangkan, dia membangun armada laut yang kuat. Pada masa Balaputradewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Balaputradewa menjadikan Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha dengan banyaknya perguruan tinggi Buddha. Balaputradewa pun menjadikan Sriwijaya sebagai pusat perdagangan, sehingga banyak kapal yang singgah. Sikapnya sangat tegas. Itulah
perjuangan yang dilakukan oleh Bala Putradewa. Yang berikut, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Sultan Iskandar Muda membangun angkatan perang, kemudian penataan pemerintah, membangun ekonomi, anti penjajahan, memimpin penyerangan kepada Portugis, memperluas wilayah Aceh sampai ke semenanjung Malaysia, memiliki sikap pemberani dan rela berkorban. Itulah sikap yang dimiliki oleh pahlawan Sultan Iskandar Muda. Yang berikut, perjuangan apa yang telah dilakukan Sultan Hasanuddin? Nah, Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenggangan dan kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya dan mempertahankan setiap jengkal tanah dengan setetes darahnya. Gigih, pemberani, dan rela berkorban. Yang keempat, perjuangan apa yang telah dilakukan Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengembang tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, patih, hingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh R.A. Kuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanagara beserta keluarganya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih ingat Raja Purnawarman yang memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran air tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu pun terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Nah, tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari sifat-sifat cahaya dengan melakukan percobaan. Nanti kalian bisa melakukannya di rumah ya. Sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan keempat, cahaya dapat dibiaskan. Kalian bisa membuat laporan percobaan seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, ya, buat laporan itu buat format, ya. Aspek percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga, dan percobaan keempat. Nama percobaannya jangan lupa, alat dan bahannya, tujuan percobaannya. Percobaan pertama, cahaya merambat lurus. Ya. Lanjut. Nah, itulah contoh laporan kegiatan percobaan. Sifat-sifat cahaya dipantulkan, diuraikan, dibiaskan. Memang melakukan percobaan untuk lebih memahami sebuah materi dalam mata pelajaran IPA itu lebih efektif daripada hanya membaca teorinya saja. Nah, demikianlah kamu pun lebih paham karena aktif ikut andil dalam percobaan. Semoga contoh laporan kegiatan ini bisa menjadi referensi yang baik dan benar untuk laporan kegiatanmu sendiri ya.
Demikian tadi anak-anak pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.